Kalau dia memang sudah punya marketnya gitu ya, bisnisnya sudah ada konsumennya, dan ternyata udah jalan, tapi modalnya kurang, kenapa enggak ambil pinjaman di bank gitu ya? Jadi dia udah tahu nih, potensinya seberapa besar, cash flow-nya seberapa besar, revenue-nya dia. Kalau memang ternyata mencukupi untuk bayar cicilan, kenapa nggak diambil pinjaman ke bank gitu ya? Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada Maria Katarina dan juga ada Mas Ai Hidayah di sini, Financial Expert CNBC Indonesia ya. Sudah ada Mas Ai, sudah ada laptop. Berarti artinya adalah kita saatnya klinik cuan hari ini. Sudah banyak pertanyaan dari Sobat Cuan. Mas Ai kayaknya yang pengen curhat dan cerita dan pengen tanya sama Mas Ai. Langsung aja kita buka ya. Klinik kita buka. Oke, yang pertama, @saiful.marip17, kalau kita jual saham terus nggak ada yang beli itu gimana Kak? Oke, ini soal jual beli saham kayaknya ini benar-benar masih newbie investor ya. Gimana nih Mas Ai? Ya kalau kita jual saham nggak ada yang beli ya nggak akan terjadi match gitu ya, dan nggak bisa terjual gitu. Namanya juga jual beli itu dimanapun ya, nggak hanya di saham, itu pasti harus ada supply dan demand gitu ya. Ketika ada supply-nya tapi nggak ada demand-nya ya nggak akan terjadi kecocokan gitu kan. Nah, sama juga di saham tuh seperti itu. Kalau misalnya kita mau jual ternyata nggak ada yang beli ya kita nggak akan bisa jual gitu ya. Jadi ya kita berdoa aja supaya ada yang beli. Gitu. Berarti ada kesalahan tertentu nggak sih? Mungkin kesalahan pilih sahamnya. Kenapa kok bisa terlalu banyak yang bid daripada over? Ini bisa jadi apa ya? Refleksi nggak sih bagi investor nih kalau kemudian dia milih saham tapi yang sahamnya tuh malah sepi peminat gitu ya? Itu jangan-jangan cuman kamu dan segelintir orang doang yang beli kan? Ini agak cukup berbahaya gimana Mas Ai? Iya, kalau memang sudah terjadi seperti itu, ini jadi warning buat kita ya. Wah ternyata nih saham nih nggak ada yang beli nih. Nah, nggak ada yang beli kan bisa ada berbagai macam hal ya. Tapi yang pasti kalau udah nggak ada yang mau beli, itu pasti sahamnya nggak menarik gitu kan. Kalau nggak menarik ya mungkin kinerjanya nggak bagus gitu ya, atau mungkin manajemennya buruk gitu ya, atau mungkin bisnisnya nggak potensial gitu. Banyak faktornya gitu ya. Yang pasti kita memang sebelum membeli saham atau memilih saham harusnya memang kita lihat dulu ya kinerjanya, fundamentalnya seperti apa, manajemennya oke nggak gitu ya, prospek bisnisnya bagus nggak, gitu. Jangan sampai nanti ketika kita udah beli ya itu tadi kita nggak bisa jual gitu ya, ini kan bahaya banget, apalagi kalau turun-turun terus ya, lagi sekarang bisa sampai Rp1 loh saham. Iya makanya hati-hati ya soalnya karena memang perusahaan-perusahaan tuh ada level-levelnya nih, ada yang memang levelnya cukup menarik, ada yang udah mature, ada yang masih growth, ada yang memang masih under value, ada yang udah mahal banget. Memang harus mulai diklasifikasi kira-kira kita tuh mau yang mana gitu ya. Nah kalau udah kayak gini nggak ada yang over, nggak ada yang nawar ya, kamu jualan barang nggak ada yang nawar ya. Wow, bahaya juga nih gitu ya. Cukup berbahaya. Jadi harus hati-hati ya Saiful ya. Lanjut, kita ke Emma Cisa 22 ya. Mau tanya dong, bisa jelasin nggak sih cara dan tips berinvestasi perak? Oh ini malah ke perak nih, bukan ke emas ya. Jarang-jarang nih. Jarang banget nih nanya soal logam, tapi logamnya perak bukan emas ya Mas Ai. Betul. Ya memang kalau kita baca ya beberapa pakar investasi, perak ini memang investasi yang jauh lebih menarik dari emas. Serius? Iya, karena kenaikan harganya itu jauh lebih besar dibanding emas gitu ya. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, mungkin 10 tahun terakhir kalau nggak salah dia tuh bisa sampai ribuan persen gitu. Tapi ada tapinya nih, untuk penyimpanannya jauh lebih susah ketimbang emas. Kenapa? Karena perak ini dia rentan dengan korosi atau berkarat atau rusak gitu ya. Kalau kita nggak punya tempat penyimpanan yang layak gitu ya. Nah ini makanya ini nggak ada yang ini ya kayak apa namanya digital ya, silver digital gitu ada nggak sih? Kan kalau gold digital ada nih, kita bisa cicil sehingga kita nggak harus pegang barangnya gitu. Kalau silver gimana Mas? Kayaknya jauh ini ya di Indonesia terutama ya kayak belum ada. Karena memang mungkin demand-nya nggak terlalu besar kali ya untuk perak itu. Terus juga mungkin supply-nya juga mungkin nggak sebanyak emas kali ya. Nah kebanyakan orang perak kan biasanya dijadiin perhiasan ya. Betul. Ada orang-orang tertentu yang memang melihat ini sebagai suatu investasi yang menarik, dan inilah yang seringkali digembar-gemborkan oleh salah satu pakar keuangan itu Robert Kiyosaki. Dia lebih memilih perak dibandingkan emas gitu. Karena memang dari tren harganya memang jauh lebih tinggi kenaikannya dibanding emas. Tapi itu tadi tempat penyimpanannya agak susah kalau kita nyimpan sendiri gitu ya. Apalagi kalau dalam jumlah banyak ya. Kalau sedikit mungkin kita masih bisa simpan di kotak atau di apapun yang memang
karena dia sangat rentan terhadap lembab perak itu. Berarti sifatnya kalau mau mulai investasi perak berarti kita harus pikirkan tempat penyimpanannya dulu. Oke, dan berarti pegang barangnya berarti pegang ya. Barang. Kalau perak karena memang mungkin belum banyak, walaupun ada kayak forex trading atau mungkin trading berjangka itu yang memang dia mentradingkan perak gitu ya. Bisa juga kita investasi lewat situ, tapi kan itu mungkin secara resiko juga sangat besar ya, sangat tinggi gitu kan. Apakah mungkin cocok atau enggak dengan profil resikonya gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang mengumpulkan fisik ya, perak fisik ini gitu ya. Tapi kalau pasar berarti di Indonesia lumayan nggak sih? Kalau misalnya udah nyimpen lama, kalau gold itu kan walaupun mungkin kenaikan harganya nggak signifikan kalau kita beli tahun ini jual tahun depan ya, kecuali kalau jualnya kayak 5-10 tahun lagi. Kalau perak tuh gimana as a karakteristik? Apakah kita bisa jual kembali di toko di mana kita beli, atau kita bisa lintas negara jualnya, atau kayak gimana sih Mas? Ya sekarang ini kan zamannya udah borderless ya, bisa juga sih jual keluar gitu kalau emang ada pembelinya gitu, nggak ada masalah gitu ya. Bisa juga dijual di tempat yang beli, atau mungkin kalau mau simple ya mungkin ke tempat pembuat perhiasan kali ya. Itu bisa. Biasanya mereka juga kan butuh banyak untuk campuran perhiasan gitu ya. Jadi memang pasarnya tetap ada, tapi memang peminatnya kalau di Indonesia mungkin nggak sebanyak emas gitu ya. Ada tapi mungkin nggak sebanyak emas. Nah, mungkin dalam perkembangannya nanti juga mungkin akan lebih berkembang, mungkin aja ada dengan platform kayak emas sekarang kan udah bisa buat platform gitu kan. Kalau sekarang mungkin kayaknya sih belum ada deh, kayaknya belum ada untuk kayak perak ya. Tapi kalau emas kan udah banyak. Wow, emang nih kayaknya udah one step ahead dia ya pemikirannya udah ya. Jauh lebih ini ya ke depan. Dan ini kayak memberikan satu pertanyaan yang agak-agak jarang dijawab-jawab cuan ya. Tapi kita coba nanti perdalam lagi ya soal investasi perak ini ya. Apakah memang benar opportunity-nya sebesar itu gitu ya, seperti kata Robert Kiyosaki ya. Next nih Mas Ai, ada Endiarto Adi, pengen ambil KPR rumah Mas Ai, tapi sisi lain ini masih harus bayar uang kuliah kurang lebih 3 tahun lagi, gimana? Waduh, ini sebenarnya kita lihat dulu ya. Rumusnya kalau dalam perencanaan keuangan itu kan jangan sampai cicilan hutang kita itu lebih dari 30% dari penghasilan gitu ya, Mbak Maria ya. Kalau ternyata memang bayar uang kuliahnya masih di bawah 30%, nggak ada salahnya ya untuk ngambil KPR gitu kan. Karena kan KPR ini kan jangkanya panjang biasanya umumnya kan. Kalau nggak dimulai sedini mungkin, ya kapan lagi gitu kan. Harganya juga akan makin naik gitu ya. Jadi yang harus kita pastikan adalah cash flow-nya mencukupi apa enggak nih. Cicilan hutangnya jangan sampai lebih besar dari plafon misalkan di atas 30% dari penghasilan gitu ya setiap bulannya. Kalau misalkan masih ada ruang, ya silakan aja, nggak masalah gitu ya. Selama memang kita cari yang sesuai dengan pendapatan kita atau penghasilan kita ya. Jangan sampai kita memaksakan gitu ya. Saking pengennya punya rumah nih, udahlah nekat aja lah, pokoknya sisanya penghasilan buat KPR ya. Jangan juga gitu kan. Nanti kan kita butuh untuk operasional gitu ya, untuk dana darurat dan lain sebagainya juga harus kita pikirkan juga gitu. Jadi memang selama masih ada ruang untuk menyicil gitu ya, silakan aja gitu. Kalau masih ada ruang untuk mencicil silakan. Mungkin gini kali Mas Aib, Mas Endiarto ini mungkin kayak baru jalan ke salah satu perumahan baru, terus ada biasanya kan ada iming-iming kalau ngambil sekarang yang kayak gitu-gitu, mungkin kayak takut kehilangan momentum yang seperti itu, makanya pengen push untuk ambil KPR gitu ya, walaupun di tengah masih ada bayar kuliah tuh gimana sih? Mungkin kan rumah katanya jodoh-jodohan, sama kayak gitulah ya tawaran-tawaran dari developer gitu. Nah mungkin nggak datang 2 kali 3 kali. Nah gimana nih kalau kita dihadapkan di situasional seperti ini Mas Ai? Ya tapi memang itu kita harus lihat dulu ya. Pertama ya tadi ya, cicilannya mencukupi atau enggak dengan penghasilan kita. Yang kedua kalau memang udah kepengen banget dan udah cocok banget, ternyata misalkan cicilan kita lagi banyak nih, berarti harus ada pos lain yang dikurangi. Misalkan pos lifestyle kita dikurangi gitu ya. Atau mungkin pos transportasi, misalkan tadinya biasanya naik Gokar atau mungkin Grabcar gitu yang lebih mahal ya, kita naik busway lah gitu ya, atau naik angkutan umum bis gitu ya, untuk meredam atau mengurangi lah istilahnya pengeluaran-pengeluaran yang memang dirasa bisa ditekan gitu ya Mbak Maria ya. Itu untuk mencicil si KPR. Jadi nggak ada masalah. Jadi memang kita harus lihat dulu nih kondisi keuangannya seperti apa gitu ya. Jadi memang jangan sampai memakan pos yang memang wajib dan nggak bisa dikurangi. Contohnya tadi, dia kan lagi kuliah ya, jangan sampai nanti nggak bisa bayar kuliah, ini kan repot malah kan, gitu kan. Atau jangan sampai dia nggak bisa makan, kan juga repot juga. Punya rumah tapi nggak bisa makan kan sama juga bohong gitu ya. Gitu. Jadi memang harus istilahnya di review lagi nih kira-kira pos-pos pengeluarannya apa aja yang masih bisa dikurangi. Ya kalau misalkan mencukupi untuk biaya KPR-nya, cicilannya, ya kenapa nggak, silakan aja. Gitu. Silakan aja ya. Pokoknya dilihat deh, balik lagi review deh keuangannya, cash flow dan segala hal gitu yang lagi berhubungan sama Mas
Endiarto baru diputuskan ya. Mungkin kalau misalnya sekarang tawarannya menarik tapi budgetnya lagi nggak ada, mungkin emang belum jodohnya ya. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan ya. Mungkin next nanti ada lagi yang jauh lebih menarik yang emang jodohnya ya. Next, Opik_Bray nih, Mas, gimana dong cara ngatur keuangan gaji di bawah UMR? Oke, UMR mana nih ya? Tapi ini di bawah nih, berarti di bawah dari upah minimum rata-rata nih, Mas Hai. Ya, kalau kita ambil contoh misalkan UMR-nya Jakarta gitu ya, kurang lebih kan sekitar 4 juta ya, 4 jutaan gitu. Kalau misalkan gaji kita di bawah 4 jutaan, ya kita harus pandai-pandai mengatur ya, Mbak Maria. Pertama, kita harus pandai mengatur pengeluaran gitu ya. Kalau bisa sih, kalau dengan budget yang terbatas itu, ya memang maksimalkan untuk pengeluaran yang wajib dulu. Misalkan untuk tempat tinggal, kalau nggak belum punya tempat tinggal, misalkan untuk sewa kontrakan atau kos dan lain sebagainya, itu kan wajib pasti kan. Yang kedua untuk makan, pasti kan harus disisihkan gitu ya. Kalau ternyata pengeluaran pemasukannya hanya di bawah UMR, ya kita makannya jangan yang terlalu mewah lah gitu ya. Warteg cukup lah, yang penting kenyang gitu ya. Yang penting sehat, kenyang gitu kan. Kalau bisa masak sendiri malah ya. Bisa masak sendiri, beli sayur lebih murah mungkin kan gitu kan. Yang ketiga pastikan untuk transportasi kan. Untuk dia beraktivitas ya, misalkan ongkos transportasi publik, atau mungkin kalau dia punya motor buat beli bensin dan sebagainya gitu ya. Terus ya pengeluaran lain yang sifatnya wajib juga, misalkan bayar listrik, kebersihan dan lain sebagainya gitu ya. Ya jadi memang ada beberapa hal yang harus kita tekan, dan kalau udah pengeluaran atau pemasukannya di bawah UMR ya kita nggak boleh mementingkan lagi gaya hidup ya. Ya nggak bisa lagi misalkan ke mall jajan setiap weekend atau apapun gitu ya, itu harus dihilangkan sementara sampai nanti mungkin pemasukannya bertambah gitu ya. Karena memang dengan kondisi yang terbatas, apalagi hidup di Jakarta, mungkin biaya hidupnya lumayan tinggi ya. Ya kita harus pintar-pintar gitu ya. Apa yang memang wajib kita keluarkan dan nggak bisa di-replace atau nggak bisa dikurangi, ya itu kita dahulukan. Tapi kalau ada yang bisa dikurangi, apalagi dihilangkan, ya itu ditunda dulu deh gitu ya. Nah kalau yang di bawah UMR ini, kalau kita misalnya bicara soal investasi, bicara soal masalah yang hal-hal yang berbau masa depan itu, apakah juga harus dikesampingkan atau dengan yang mepet-mepet ini, uang yang mepet-mepet ini masih bisa diusahakan, Mas Hai? Nah, tergantung nih. Kalau misalkan ternyata pengeluaran wajibnya udah habis gitu ya, udah habis dan masih ada sisa, ya boleh misalkan buat beli asuransi atau buat investasi gitu ya. Tapi kalau ternyata memang nggak cukup gitu ya, untuk pengeluaran wajib aja udah ngepas banget nih, ya kita nggak boleh memaksakan juga gitu. Karena investasi itu kan memang terminologinya adalah uang lebih gitu ya. Uang lebih yang memang kita investasikan dengan harapan nanti dia akan terakumulasi di masa yang akan datang gitu kan. Nah lain halnya dengan asuransi sebenarnya. Nah asuransi inilah yang sebenarnya harus diutamakan kalau memang kita punya uang lebih. Karena asuransi ini kan sifatnya proteksi ya. Dan ini juga kaitannya dengan pengeluaran juga. Misalkan asuransi kesehatan gitu ya. Kalau kita nggak punya, tiba-tiba kita sakit. Nah ini kan bahaya. Lah minimal BPJS kesehatan lah gitu ya. Kita punya untuk cover kesehatan kita gitu ya. Itu sih paling Mbak Maria. Gitu. Jadi itu ya. Jadi ya semakin kita harus tahu nih prioritasnya yang mana, dan itu yang harus didahulukan gitu ya, untuk hal-hal yang terkait mengenai income, atau mungkin ya kalau memang udah benar-benar mepet banget, mungkin dipikirin untuk dapat kerjaan tambahan atau mungkin punya side hustle gitu ya. Ntar tapi itu ya, yang penting sekarang dirapiin dulu nih debit kreditnya nih, pengeluaran dan juga pemasukannya ya. Next ada Rifka Alt ya, mau tanya dong, kalau kita buka usaha tapi takut nggak berkembang atau nggak balik modal nih gimana? Namanya orang buka usaha, investasi itu pasti ada resiko. Nggak mungkin nggak ada resiko. Jadi apapun yang sifatnya usaha pasti ada resiko gitu ya. Kalau takut nggak berkembang atau gimana, ya kita nggak akan jalan-jalan dong. Yang penting kita mitigasi resikonya gitu ya Mbak Maria. Misalkan kita mau usaha apa nih? Oke, gue pengen jualan skincare misalkan gitu ya. Gue lihat dulu nih apa nih kira-kira resiko-resikonya ya kalau misalkan jualan skincare misalkan. Oh, resikonya nggak laku misalkan gitu ya. Kalau nggak laku dia cepat basi nggak sih nih skincare misalkan gitu. Nanti antisipasinya gimana nih kalau nggak laku gitu kan. Itu kan yang harus dimitigasi gitu kan. Ya walaupun mungkin nggak bisa dihilangkan 100%, paling nggak diminimalisir gitu. Jadi kalau kita mau berbisnis, mau berusaha gitu ya, kita jangan takut nggak berkembang gitu ya. Justru kita harus ambil resiko itu gitu. Kenapa mereka takut? Mungkin karena perlu nggak sih ada diversifikasi khusus, atau mungkin ada
ada persiapan khusus. Nah, kalau kita investasi kan harus pakai duit dingin. Begitu juga nggak sih dengan bisnis gitu. Artinya memang uang yang kita siapin untuk berbagai macam resiko paling buruk gitu. Misalnya ya nggak laku atau misalnya ya udah nggak balik modal gitu, Mas Ai. Nah, kalau berbisnis itu yang pertama harus kita persiapkan apa? Target marketnya sebenarnya, Mbak Maria. Kalau kita udah punya marketnya nih, itu pasti akan berhasil usaha itu. Jadi kalau kita belajar dari para pakar bisnis gitu ya, atau entrepreneur gitu ya, kalau kita mau buka bisnis atau usaha, kita harus punya marketnya dulu. Jadi bukan produknya dulu yang kita buat, marketnya dulu gitu. Kayak Mbak Maria pengen bikin usaha skincare. Sekarang kan udah banyak ya skincare. Ada nih marketnya gitu. Kalau ternyata Mbak Maria di kompleknya ini banyak nih yang suka skincare model kayak gini, Mbak Maria udah ada nih target marketnya, baru bikin produknya disesuaikan dengan keinginan konsumennya gitu. Nah, itu biasanya usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang berhasil. Tapi kalau kita misalkan bikin produknya dulu nanti baru cari marketnya, bukan berarti nggak berhasil ya, tapi itu butuh effort yang jauh lebih keras gitu ya, butuh modal yang pasti yang jauh lebih besar. Untuk apa? Untuk promosi, grab to market dan segala macamnya. Tapi kalau kita udah punya marketnya, walaupun sekecil apapun atau senis apapun, itu biasanya udah bisa jalan tuh. Pelan-pelan nanti tinggal kita besarkan. Jadi kita harus punya marketnya dulu, baru nanti kita bikin kayak semacam competitive advantage dari produk kita apa nih dibanding kompetitor gitu ya. Baru nanti mungkin dari sisi harga, promosi dan lain sebagainya. Jadi lihat dulu marketnya apa, yang dibutuhkan apa, baru disediain produknya gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau tiba-tiba kamu orang-orang sekitar kamu butuhnya steak, kamu jualannya mie gitu ya, nggak masuk gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan gitu ya dari target pasar kamu. Oke. Ya resikonya termasuk resiko-resiko yang nggak berkembang atau balik modal atau apa. Ini mungkin harus ada strategi khusus nggak sih untuk tidak menggunakan modal 100% gitu nggak sih Mas Ai? Jadi ada backup gitu untuk bisnis. Ya, jadi kalau untuk berbisnis itu kita memang harus mulai persiapkan modalnya ya Mbak Maria. Jangan sampai modal untuk berbisnis ini adalah uang yang kita pakai untuk sehari-hari gitu ya, atau uang yang kita pakai untuk keperluan operasional gitu. Jangan. Justru memang harus dipersiapkan. Makanya kalau kita mau berbisnis itu perencanaannya harus matang gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk, Mbak Maria bikin skincare sukses nih, gue mau bikin juga supaya cepet kaya misalkan nih. Nggak bisa kayak gitu, karena setiap orang kan berbeda nih ya. Marketnya berbeda, passionnya berbeda gitu ya, modalnya berbeda dan segala macamnya berbeda gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin bisnis itu yang memang sesuai dengan kemampuan kita, passion kita, tapi juga modalnya harus dipersiapkan dengan baik gitu ya, dan marketnya juga harus dipersiapkan dengan baik gitu. Jangan sampai cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Karena kan lagi tren tuh. Betul. Lagi tren. Orang sukses bisnis parfum, semua bikin parfum. Sukses skincare, hilang ganti ini gitu ya. Nah, jangan yang kayak gini tuh jangan. Jadi memang harus direncanakan dengan baik semuanya. Kalau bisa long last ya bisnisnya ya. Punya bisnis sekali bikin terus kemudian jadi memorable, orang balik-balik lagi karena emang udah tertarik ya, mau ada muncul brand apapun balik lagi ke situ gitu ya. Oke, Diana, hai. Mimin, kira-kira di usia berapa sih waktu yang tepat untuk cicil rumah dan kenapa? Wah, ini soal tepat gak tepat nih ya. Apakah ada usia ideal untuk mulai mencicil rumah? Sebenarnya sih nggak ada usia ideal ya, tapi kalau sebisa dini mungkin lebih bagus. Karena memang rumah ini kan salah satu mungkin aset yang harganya terus berkembang ya. Dan suplainya terbatas Mbak Maria. Karena memang kalau kita baca berita-berita ya masih banyak backlog gitu ya. Jadi kebutuhan rumahnya misalkan 10 juta unit per tahun gitu ya. Ternyata suplainya hanya 5 juta unit gitu. Itu yang membuat harganya mahal kan. Nah, jadi selama misalkan kita sudah ada kebutuhan atau mungkin kita sudah ada penghasilan, itu nggak apa-apa nyicil rumah sih menurutku sih. Misalkan dia baru pertama kali bekerja nih, ya udah langsung aja kalau emang ternyata bisa gitu ya penghasilannya, kenapa enggak nyicil gitu, dan kedua ada yang cocok gitu ya rumahnya, kenapa enggak? Karena memang itu tadi, satu karena harga rumah terus naik, suplainya terbatas gitu ya. Yang ketiga adalah ya itu biasanya kan orang kayak kalau uangnya terbatas pasti nyicilnya kan 10 tahun 20 tahun, bahkan sekarang muncul banyak tuh di sosial media, di TikTok di mana ya, nyicil rumah waktu masih muda, udah lunas udah pada tua peot gitu kan, karena 20 tahun 30 tahun gitu kan. Benar. Kalau misalkan kita masih muda ya ada uang, kenapa enggak gitu ya. Ya karena ya usia produktif kita kan kalau kerja di kantoran tuh sampai 55 tahun ya. Syukur-syukur diperpanjang sampai 60 tahun. Itu kayak jarang banget ya. Biasanya 55 tahun
tahun ya ke 56 atau 57 tahun. Berarti kalau ngambil tenornya 20 tahun ya dihitung mundur aja. Berarti terakhir tuh last adalah di 35 tahun. 35 tahun kalau sampai kan? Pensiun. Iya, betul. jadi jangan sampai nanti udah kerjaan nggak ada tapi masih nyicil kan. Lebih baik selesain sebelum masa kerja kita selesai gitu. Betul. Jadi ya mungkin 35 terakhir gitu. Dan berarti kalau misalnya Sobat Cuan bisa lebih dini mulainya, mungkin bagus. di usia 25, 30 jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Jadi sebelum pensiun udah tenang. punya rumah, udah tenang atau bahkan ada penghasilan yang bisa mensupport langsung cepat nyicilnya gitu kan. Gitu aja sih hitung-hitungannya ya Sobat Cuan. Iya, sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya. Oke, ada terakhir nih ya, secret_she dia nanya, Min, aku baru aja pisah, mungkin divorce ya. Keuanganku nih akhirnya harus mulai dari nol lagi. Punya usaha make up wedding. Nah, ada rencana mau ambil pinjaman ke bank buat gedein usaha nih. Menurut Mimin gimana? Oke, itu tadi kembali ke prinsip utama dalam berbisnis. Kalau dia memang sudah punya marketnya gitu ya, bisnisnya sudah ada konsumennya, dan ternyata udah jalan, tapi modalnya kurang, kenapa enggak ambil pinjaman di bank gitu ya? Jadi dia udah tahu nih, potensinya seberapa besar, cash flow-nya seberapa besar, revenue-nya dia. Kalau memang ternyata mencukupi untuk bayar cicilan, kenapa enggak diambil pinjaman ke bank gitu ya? Satu, untuk memang mendanai bisnisnya itu, siapa tahu kalau makin gede bisa ekspansi juga gitu ya, kalau memang ternyata dia bagus gitu ya bisnisnya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berutang, tapi memang kita harus mengkalkulasi gitu ya Mbak Maria. Bisa nggak kita bayar cicilannya? Sesimpel itu aja gitu ya. Jangan sampai kita nekat ngambil utang tapi kita nggak bisa nyicil. Ini kan bahaya gitu ya. Kalau misalkan ternyata dia udah punya bisnis, udah berjalan, udah ada penghasilannya, ya kenapa nggak kita ambil cicilan atau ambil utang gitu ya. Kan kita bisa bayar dari penghasilan yang memang didapat dari bisnisnya itu gitu. Mungkin yang ditakutin karena bisa di-accept nggak ya sama bank? Soalnya kan cuma mungkin usahanya make up wedding nih. Mungkin apa sih yang harus dilakukan gitu agar BI checkingnya gitu ya lolos gitu, karena kan nggak ada gaji bulanan kayak karyawan, nggak ada backup lah gitu ya. Kalau misalnya udah pinjam ke bank terus tiba-tiba misalnya wedding lagi sepi kayak kemarin pandemi, tiba-tiba wedding blast gitu kan, itu gimana tuh Mas Ai? Mungkin dari kitanya ketika kita mau pinjam ke bank nih, hal-hal apa yang harus kita persiapkan agar lolos kualifikasinya nih? Biasanya memang kalau prinsip dari lembaga keuangan ya, nggak hanya bank itu, kalau kita mengajukan suatu pinjaman yang dilihat memang kan profil kredit resiko kita ya, kredit scoringnya kita gitu. Nah, kredit scoring itu mencerminkan dari perilaku kredit kita. Kalau kita misalkan pernah mengambil kredit dan pembayaran lancar, itu dihitungnya bagus gitu ya. Nah, atau mungkin kita sedang mengambil kredit jumlahnya nggak banyak, ya itu juga bagus gitu. Karena biasanya ada limit tadi tuh. Biasanya bank itu atau lembaga keuangan, kalau ada cicilan kita misalkan melebihi 30% dari penghasilan kita, dia kan bisa cek kan, mutasi rekening itu kan bisa dicek kan, biasanya kan diminta tuh ya. Nah, itu biasanya udah kemungkinan diterimanya kecil gitu, karena berpotensi dia nggak bisa bayar gitu, terlalu gede gitu kan. Karena kan memang hidup itu, penghasilan kita itu kan nggak hanya buat nyicil kan, pasti kan buat hidup sehari-hari juga dipakai gitu. Jadi bank tuh dia sangat memitigasi resikonya gitu ya. Kalau soal lembaga keuangan ya sebenarnya kalau misalkan dia belum bankable, sekarang banyak pilihannya. Ada peer-to-peer lending, itu udah banyak. Bahkan sekarang ada yang spesifik, misalkan ke usaha wanita gitu ya, atau ke bisnis UMKM, itu udah banyak gitu kan. Tinggal disesuaikan aja skala bisnisnya dia seperti apa gitu ya. Atau mungkin juga bisa juga kalau misalkan mau yang agak tradisional ke koperasi juga bisa, gitu kan. Atau ke lembaga-lembaga keuangan yang lain. Jadi sekarang opsinya udah banyak sih. Gitu. Tinggal kita persiapkan kredit scoring kita ini jangan sampai jelek gitu ya. Gitu setuju ya. Tapi aku kasih semangat juga nih buat Secret, karena kan dia baru aja selesai berpisah ya. Maksudnya artinya sudah selesai dan menutup buku yang lama. Mudah-mudahan hal-hal baik yang dilakukan ke depannya ini mudah gitu semuanya ya. Jadi jangan pernah putus semangat ya, harus tetap bersemangat ya. Mas Ai kayaknya nggak bisa dijawab semua, tapi next nanti Financial Clinic atau Klinik Cuan kita akan buka lagi. Terima kasih buat Sobat Cuan yang sudah bertanya dan selalu support Cuap-Cuap Cuan ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih udah dengerin kita berdua. Kita berdua pamit. Bye-bye.